perkuliahan daring mata kuliah pemrograman dasar 2. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai record dan array of. Nah, record merupakan kumpulan beberapa variabel di mana setiap variabel bisa jadi memiliki tipe data yang berbeda-beda dan disimpan dalam satu kesatuan. Jadi di dalam record ini terdapat lebih dari satu variabel dan setiap variabel bisa mempunyai tipe data yang berbeda-beda. Jadi bisa jadi ada dua variabel, di mana variabel satunya itu bertipe data integer dan variabel yang kedua bertipe data string. Prinsip kerja dari record ini hampir sama dengan array, di mana satu variabel bisa menampung beberapa elemen. Nah, perbedaan mendasar antara record dan array terletak pada jenis tipe data yang bisa ditampung. Kalau record bisa menampung lebih dari satu tipe data, sedangkan array hanya bisa menampung satu jenis tipe. Ini perbedaan antara record dengan array. Di sini ada variabel dengan nama mahasiswa. Ciri khas record itu penulisannya diapit oleh record, kemudian n, ini nama recordnya, nama dideklarasikan pada variabel, kemudian di dalamnya itu ada yang namanya field atau elemen yang terdapat di dalam variabel mahasiswa. Fieldnya yaitu nama, NIM, dan jurusan. Tadi dijelaskan bahwa record bisa jadi memiliki lebih dari satu variabel yang mempunyai tipe data, bisa lebih dari satu tipe data yang bisa ditampung dalam record tersebut. Contohnya seperti ini. Nama di sini dia tipe datanya string, kemudian maksimal yang bisa diisi adalah 30, NIM-nya integer, kemudian jurusan tipe datanya string. Jadi di dalam variabel ini terdapat dua jenis tipe data, yaitu string dan integer. Kalau array, dia hanya bisa menampung satu jenis tipe data. Di sini nama array-nya adalah nilai, kemudian dideklarasikan indeksnya 0 sampai 9, tipe datanya adalah integer. Jadi di dalam array ini hanya satu tipe data, yaitu integer. Kalau record, dia bisa menampung lebih dari satu tipe data. Contohnya di sini dia ada dua tipe data, yaitu string dan integer. Nah, bagaimana mendeklarasikan record di dalam Pascal? Nah, untuk mendeklarasikan record di dalam Pascal dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu mendeklarasikan record pada variabel atau var dan mendeklarasikan record pada type. Apabila record dideklarasikan pada bagian var, maka record berfungsi sebagai tipe data biasa. Kemudian, apabila record dideklarasikan pada bagian type, maka record berfungsi sebagai tipe data bentukan. Jadi ada dua nanti, recordnya bisa bertindak sebagai tipe data biasa dan record sebagai tipe data bentukan. Nah, itu tergantung kita mendeklarasikan recordnya di mana. Dideklarasikan di variabel berarti dia bertindak sebagai tipe data biasa, dan apabila dia dideklarasikan pada type, maka dia bertindak sebagai tipe data bentukan. Nah, yang pertama ini akan dibahas mengenai record sebagai tipe data biasa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, disebut tipe data biasa karena record dideklarasikan pada bagian variabel atau keywordnya itu adalah var. Nah, aturan tulisannya seperti apa? Seperti ini. var,
kemudian nama variabel recordnya titik 2 record, variabel 1 tipe data 1, variabel 2 tipe datanya, variabel 3 tipe datanya apa, kemudian n. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya record yang namanya buku. Buku ini kita mau deklarasikan dia sebagai tipe data biasa. Berarti kita deklarasikan si record ini pada bagian var. Nah, di sini kita tulis keyword var buku record. Ini variabel 1, misalkan judul bukunya, judul, tipe datanya string, kemudian penerbit, tipe datanya string, tahun, tipe datanya integer, kemudian n. Jadi, kalau tipe data biasa, record dideklarasikan pada var. Kemudian, aturan tulisannya seperti ini. Ingat, kalau record, dia bisa menampung lebih dari satu jenis tipe data. Kemudian, variabel-variabelnya ini biasa juga disebut dengan field. Nah, contohnya seperti ini. Ada variabel namanya buku, recordnya buku, kemudian di dalam record ini ada field judul, penerbit, dan tahun, di mana ketiga field ini mempunyai tipe data yang berbeda. Judul dan penerbit tipe datanya string, tahun tipe datanya integer. Nah, untuk mengakses variabel yang terdapat di dalam record, variabel bisa disebut juga dengan field, seperti yang saya jelaskan tadi, digunakan karakter titik. Nah, misalkan tadi nih kita contohnya ada record, nama recordnya adalah buku, kemudian fieldnya ada judul, penerbit, dan tahun. Nah, bagaimana kita mengakses field ini yang terdapat di dalam record buku? Caranya yaitu buku.judul, berarti buku ini adalah nama recordnya, judul ini adalah field recordnya, field yang ada di dalam record buku, berarti buku titik judul, kemudian apa namanya, misalkan di sini Pascal, buku titik penerbit, penerbitnya informatika, buku titik tahun, maka tahunnya misalkan 2019. Jadi yang perlu diingat, apabila akan mengakses variabel atau field dalam sebuah record, maka digunakan karakter titik. Dengan aturan penulisan, kita deklarasikan dulu nama recordnya, kemudian kita ditambahkan karakter titik, kemudian deklarasikan field recordnya. Seperti contoh ini, nama recordnya buku, kemudian field recordnya itu ada judul, penerbit, tahun. Maka yang diakses pertama adalah nama recordnya yaitu buku, kemudian field recordnya judul, penerbit, tahun dengan menggunakan tanda titik. Ya, contoh programnya seperti ini. Di sini masih tipe data biasa ya. Di sini kita deklarasikan di bagian variabel nama recordnya buku, kemudian kita buat field di dalamnya, ada judul buku, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, kemudian kita mau mengakses nih si field yang ada di dalam variabel atau record buku. Pertama, tinggal diakses caranya dengan menggunakan karakter titik, seperti pada penjelasan slide sebelumnya. Kemudian tinggal di outputnya nanti kita tulis menggunakan perintah write lm. Outputnya seperti ini. Judul bukunya Belajar Pascal bagi Pemula, penerbit informatika, tahun terbit 2019, cetakan pertama. Untuk tipe data biasa, saya rasa sudah jelas. Bagaimana record sebagai tipe data bentukan? Nah,
record bisa dikatakan sebagai tipe data bentukan apabila dia dideklarasikan pada bagian type. Seperti apa tuh? Aturan penulisannya seperti ini. Type nama record sama dengan record variabel 1, 2, 3 atau field 1, field 2, field 3, kemudian tipe datanya apa, kemudian diapit oleh n, tetap ada variabel var, nama variabelnya apa, kemudian titik 2 nama recordnya apa. Nama recordnya harus sama nih, yang di sini dengan yang di sini. Contohnya seperti ini. Record sebagai tipe data bentukan yang dideklarasikan pada bagian type. Type, nama recordnya adalah rec buku sama dengan record. Kemudian ada field. Di sini variabelnya namanya buku, nama variabelnya ini, nama variabelnya buku, nama recordnya adalah rec buku, sama dengan ini. Kita lihat contohnya. Di sini tipenya kita deklarasikan recordnya pada bagian type karena kita menginginkan recordnya ini sebagai tipe data bentukan. Nah, di sini nama recordnya adalah rec buku, kemudian ada field, kemudian kita deklarasikan lagi variabel, variabelnya adalah buku, nama variabelnya adalah buku, kemudian nama recordnya adalah rec buku. Nah, untuk mengaksesnya kita ketikkan nama variabelnya, yaitu buku, kemudian field recordnya. Nah, itu yang membedakan. Di sini, jadi bukan nama recordnya lagi yang dideklarasikan di sini, tapi nama variabelnya. Nama variabel buku titik judul itu adalah field yang ada di dalam record rec buku ini. Kemudian di sini ada untuk selanjutnya sama menggunakan perintah readln untuk outputnya. Nah, outputnya nanti seperti ini. Judul buku Belajar Pascal bagi Pemula, penerbit Informatika, tahun terbit 2017, cetakan pertama. Menggunakan perintah with buku do begin, langsung kita buat fieldnya persis sama ini, tinggal mengisikan datanya apa, harus sesuai. Kalau di sini string, berarti harus berisi karakter di sini, harus string juga data yang diisikan. Kemudian untuk mengeluarkan outputnya menggunakan keyword atau perintah write. Ini adalah output. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai record dan array of record. Untuk kesimpulannya, record dia bisa menampung lebih dari beberapa variabel dengan setiap variabelnya itu bisa mempunyai lebih dari satu tipe data. Kemudian record bisa bertindak sebagai tipe data biasa dan tipe data bentukan. Nah, tipe data biasa ketika dia dideklarasikan pada var atau keywordnya var, dan dia tipe data bentukan apabila ia dideklarasikan pada bagian type. Selanjutnya, bagaimana mengakses field di dalam record itu bisa menggunakan tanda titik, bisa juga menggunakan perintah with.
apabila ada beberapa jenis variabel atau lebih dari satu variabel, dapat diatasi dengan menggunakan array of the record. Dengan catatan, tipe datanya itu, si recordnya itu harus dalam bentuk tipe data bentukan. Berarti dia harus dideklarasikan pada bagian type. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai array dan array of the record. Silahkan apabila ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.